Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau ngelanjutin drama Korea Requested Balsamers yang berjudul Class of Lies Part 2. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa cek linknya di kolom deskripsi ya permen. Buat Balsamers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 뭐야? 미친 자들의 파티는? Melanjutin part kemarin. Begitu Mohyuk nyamperin ke atap gedung, dia bener-bener shock men. Soalnya pertarungan itu ternyata disiarin secara live. Faktanya, arena pertarungan di atap gedung itu emang udah jadi acara rutin dan dibikin bisnis tuh sama murid berandalan yang bernama Junjae. Saat itu, salah satu anak cupu bernama Byung Ho nolak buat ngelanjutin pergelutan itu men. Alhasil, dia dihajar tuh sama Junjae. Soalnya gara-gara Byung Ho, penonton streamingnya jadi turun drastis. Pas Mohyuk mau nyamperin kampret-kampret itu, lah kok tiba-tiba muncul seorang murid bernama Bomjin. Dimana Bomjin ngasih peringatan biar dia nggak ngeganggu mereka. Soalnya kalau dia tetap kesana, Byung Ho emang bakal selamat malam itu. Tapi di lain hari, dia bakalan dibully habis-habisan. Akhirnya, Bomjin lari ke studio sekolah buat nyalain speaker sekenceng-kencengnya demi ngalihin perhatian semua murid itu. 빨리요! 야, 따라와. Gak lama, Bomjin ngajak Mohyuk buat cepet-cepet kabur dari situ biar gak ketahuan men. Pas udah nyampe di luar sekolah, Pak Guru nanyain soal Hansu sama Suah ke Bomjin. Tapi menariknya, Bomjin cuma bilang kalau hal itu sensitif banget jika diobrolin di sekolah. Soalnya semua murid masih shock sama kejadian penyerangan itu. 누군가에겐 단순한 호기심일 수도 있겠지만 상처예요. 우리들에겐. 제게는 그 말이 효라는 국가의 가치관을 개인에게 강요하는 것처럼 부모를 살해하는 것에 대해 분노하는 건 가족과 효에 대한 인식을 바로 세워주는 법이라고 믿으시. Di sisi lain, Bomjin ini ternyata murid pinter dan juga anak sultan men. Jadi, buah bapaknya Bomjin ini bernama Yu Yang-ki yang merupakan seorang anggota Kongres Korea Selatan. Atau kalau di sini semacam DPR gitulah ya. Namun faktanya, meskipun si Bomjin ini anak yang berprestasi, tapi buah bapaknya itu masih aja ngeremehin dia. Di tempat lain, Mohyuk lagi ngotak-ngatik kasus Hansu yang ternyata udah dia buatin skema selama 2 bulan terakhir ini men. Dan salah satu petunjuk yang dia dapat adalah sepatu yang dulu dipakai sama orang misterius pas sebelum kejadian Hansu mau ngakhirin hidupnya. 죄송합니다. Nah, besoknya Mohyuk berdiri di depan sekolah dengan ramah buat nyambut semua murid nih ceritanya. Siapa sangka dia ngelakuin itu biar nggak dicurigain pas lagi nyelidikin sepatu yang dipakai para murid. Sampai akhirnya dia ngelihat sepatu yang dipakai Junjae yang ternyata sama men kayak yang dipakai si orang misterius itu. Wow, mulai seru nih. 저 뭐해요? 기 선생, 탕비실에서 커피 한잔해요. Singkat cerita, Mohyuk diangkat jadi guru kedisiplinan nih ceritanya. Meski dia masih baru dan statusnya cuma guru sementara, Mohyuk ini emang fix jago banget ngejilat bu asisten manajer. Nah, pas jam makan siang, Mohyuk nyoba nanyain soal kasus Hansu ke guru-guru yang lain men. Lah kok bener yang dibilang Bomjin. Semua orang di sekolah, termasuk guru-guru juga nggak mau kalau ngebahas kejadian itu. 아직 범인이 밝혀진 것도 아닌데 함부로 말하지 마세요. Di tempat lain, Yeonjun juga kena imbasnya tuh dari kasus Hansu.
Atasannya ngasih dia kasus-kasus cemen sebagai hukuman gara-gara dia nggak nurut soal tuntutan hukum pas sidang dulu, men. Seolah-olah atasannya ini emang sengaja ngejauhin dia dari kasus Hansu. Namun faktanya, Hyunjun ternyata sama keras kepalanya kayak Muhyuk. Dia ngerasa kalau kasus itu bener-bener janggal dan berniat pengen cari tahu fakta-fakta yang kayaknya ditutupin. 김한수 사건 조사 따위 그 꿈 이룰 때까진 절대 안 죽어요. 누군가 너희에게 법대로 합시다 라고 한다면 그게 무슨 뜻일까? 해결하자. Pas lagi di kelas, Muhyuk yang lagi ngasih materi pelajaran hukum ke murid-muridnya mulai mancing-mancing gitu. Dia ngelempar sindiran-sindiran terkait kasus Hansu dan Suah, tapi modusnya ngasih materi pelajaran. Secara dia udah nyadar kalau murid-muridnya ini pasti ada yang tahu soal kasus Hansu dan Suah, tapi emang gak ada yang berani ngomongin aja. Di sisi lain, ternyata di antara murid-murid sekolah itu ada kasta-kastanya, men. Bomjin, Gihun, Yeri, dan Taera termasuk murid dengan kasta tertinggi, di mana mereka ini disebut sebagai murid VIP karena orang tua mereka sultan-sultan yang sumbangannya paling gede buat sekolah itu. Jadi bisa dibilang hampir semua nilai bagus dan prestasi yang mereka dapat itu juga udah disetting sama sekolah. Ya kecuali Bomjin yang emang udah cerdas dari sononya, kayak Nema. Sedangkan kasta murid preman kayak si Junjae itu ada di bawahnya, men. Soalnya studio band yang jadi markasnya itu juga dibikin atas permintaan Gihun ke pihak sekolah. Bahkan acara jotos-jotosan yang dibuat Junjae itu gak lepas dari izin Gihun juga. Dan kasta paling bawah adalah kasta murid biasa-biasa dan murid teraniaya yang selalu jadi sasaran bully kayak si Byung-ho kemarin, men. Pas jam pulang sekolah, Soyeon ngikutin si Byung-ho dari belakang nih ceritanya. Sampai akhirnya dia tahu kalau Byung-ho ini ternyata kerja di minimarket demi kebutuhan hidup sehari-hari. 30분씩 일찍 나오라고 해. 죄송합니다. 죄송하다면 다야. 저기요. Awalnya Soyeon pengen ngebelain Byung-ho yang lagi diomelin sama bosnya. Tapi si Byung-ho ini ngasih tanda buat pura-pura gak saling kenal gitu. Mungkin dia takut kalau ntar bakal dapet omelan yang lebih parah dari bosnya. Jadi sebenarnya Soyeon ini cuma pengen bantuin Byung-ho keluar dari masalah pembulian yang dia terima selama ini. Tapi si Byung-ho ini justru nolak bantuan dari sang guru cantik itu, men. 뭘 할 수 있는데요? 돈 없고 백 없으면 다들 당하면서 살잖아요. 아니에요? 병우야, 미안, 아직 퇴근 안 했어? 상담실 좀 빌릴까 해서 진로 괜찮아? 마음껏 편하게. Singkat cerita, Soyeon yang udah balik ke sekolah saat itu diminta keluar bentar, men, sama Bu Guru Jo. Soalnya dia mau ada sesi konsultasi sama Taera. Di sini posisi Taera malah kelihatan jauh lebih tinggi daripada gurunya itu, men. Karena faktanya Bu Guru Jo ini dapat perintah buat ngatur nilai Taera biar jadi paling unggul. 그만하고 싶어. 그만 못 두는 게 당연하잖아. Sementara itu, Soyeon lagi ngobrol sama Muhyuk nih ceritanya. Di sini sebenarnya Muhyuk pengen tahu cara akses ke database profil murid-murid, men. Tapi Soyeon bilang kalau itu cuma bisa diakses sama guru-guru wali doang. Dan begitu Soyeon pergi bentar, Muhyuk nyoba ngakses ke database laptop Soyeon. Sampai-sampai hampir ketahuan, men. 그럼 이 자식이. 지금 뭐 하시는 거예요? 아, 전원 꺼드리려고요, 노트북. 할 일 없으면 퇴근이나 하세요, 후배님. 기훈아 너 어디 갔다 왔어? 어제 왜 자꾸 왜 말을 안 하는 거야? Di sisi lain, murid-murid VIP lagi ngadain rapat di ruangan khusus yang ternyata rapat itu buat ngebagiin siapa-siapa aja yang dapat nilai tertinggi di antara mereka. 지난 건 지난 거고 치유상은 내가 받을 정말 자신 있어? 우리가 왜 이런 모임을 만들? 나눠 먹을 사슴도 충분히 많은데. 기선생. 마침 잘 됐다. 나랑 같이 일 좀 해요. Sementara itu, Muhyuk ditugasin sama Bu Jun buat ngejagain ruang manajer umum biar nggak ada yang masuk sembarangan. Dimana saat itu manajer umum Lee Tae-sok lagi ngadain pertemuan sama calon-calon wali murid yang semuanya dari kalangan sultan, men. Ternyata pertemuan itu sebenarnya adalah proses pendaftaran murid VIP buat tahun depan. Dimana syaratnya bukan dari nilai murid, melainkan dari nilai untung ruginya investasi yang dijanjiin sama masing-masing wali murid itu, men. 5억 기부할게요. 어디까지, 얼마까지 투자할 수 있는지. 뭐야, 나 지금 학교니까 용건만 간다니. 찾았다. 정수와 타오나. Muhyuk ini dapat kabar dari Wonsuk kalau dia udah nemu identitas laki-laki yang ada di CCTV rumah Suah.
Di mana dia juga nemu bukti yang mengarah ke manajer Taesok. Nah, pas dia lagi ngedeketin mobil Taesok buat ngeliat-liat, tiba-tiba Bu Guru Jo sama Taesok udah ribut-ribut aja men di sekitar situ. Mohyok ngumpet deh di belakang mobil. Sebelum rapat kelar, manajer Lee Taesok nyamperin Bu Guru Jo sambil ngomel-ngomel. Soalnya Bu Guru Jo ini ngancem bakal ngebuka rahasia yang selama ini ditutupin sama pihak sekolah. Dia udah ngerasa gak tahan dengan peran sampingannya sebagai pendamping Tera. Gak diduga, ternyata Soyeon ngedenger cekcok itu men. Di sini Bu Guru Jo bilang kalau ternyata dia pernah dapat ancaman dari Suah yang pengen ngebongkar rahasia Tera. Soalnya waktu itu Tera ini doyan banget ngebully Suah men. 그러니까 수아 학생을 죽이기라도 했다는 겁니까? 테라가 정수아는 김한수가 죽인 거야. 알겠어? 그럼 테라 이런. 기 선생님? Pas Taesok udah cabut, Mohyok juga buru-buru balik ke tempat dia jaga. 선생님, 괜찮으세요? 가서 치료. 언제부터 봤어? 상관하지 말라고. Habis diomelin sama Bujun, Mohyok langsung meluncur ke TKP yang udah di Sherlock sama Wonsuk. Dan laki-laki yang dimaksud tadi itu udah ketangkep men. Dimana ternyata dia cuma sopir yang kebetulan nganterin Suah dari tempat clubbing. Dan karena Mohyok ini juga jago ngancem, pria itu pun akhirnya nyeritain semua kejadian yang udah dia lihat. Petunjuk demi petunjuk udah mulai menuju titik terang nih men. Tapi tetap aja masih banyak banget yang harus dicari Mohyok buat ngebongkar kasus ini sampai benar-benar jelas. Besoknya, Bujun ngumpulin semua guru sambil ngasih hukuman ke Bu Guru Jo gara-gara sikapnya kemarin. Di sini, Bu Guru Jo dipaksa buat ngajar bahasa Prancis di mana itu bukan keahlian utamanya. Namun apa daya, Bu Guru Jo jelas nggak punya pilihan lain men. Meski udah dibelain nama Soyeon, tapi keputusan itu tetap nggak bisa diubah. Bahkan, Mohyok juga nggak bisa ngebelain men. Soalnya hal itu beresiko banget sama penyamarannya. Di sisi lain, Junji lagi ngobrol sama Gihon nih ceritanya. Di sini dia ngasih setoran buat Gihon yang selama ini udah ngasih izin operasional untuk acaranya. Tapi Gihon nolak semua uang itu men. Terus dia bilang kalau Junji itu cecunguknya doang. 푼돈 따위 전혀 필요하지 않지만 나랑 상하 관계가 성립돼 체면이 더 중요하지. Sementara itu, Bu Guru Jo yang lagi makan di kantin dijauhin tuh sama guru-guru lain. Soalnya mereka nggak mau ikutan kena ibas dan kena omelannya si Bujun. Di tempat lain, murid-murid VIP lagi siap-siap mau makan siang bareng Bujun nih men. Nah, pas di tengah perjalanan, lah kok mereka ngebahas soal Suah. Alhasil, Bum Jin nyuruh mereka diem dan nggak usah ungkit-ungkit kejadian itu lagi. 그 얘기는 이제 하지 않기로 했잖아. 너도 마찬가지고. 수학경 시대에는 희경 학생, 과학경진 대회는 유리 학생. Ternyata acara makan siang bareng Bujun itu cuman modus buat ngebahas nilai terbaik di pelajaran mana yang bakal mereka dapetin masing-masing men. Jadi semacam janjian buat pembagian nilai tertinggi gitu. 먼저 가. 바로 연습 가야 돼. 가자. 그럼 나도 이제 간다. 뭔데? 왜? 그럼 너 영영 데뷔 못할 거고 같이 알게 되겠지 네가 한 짓들까지. Singkat cerita, sepulangnya dari situ, Gihon datang ke kantor firma Songha. Dan usut tepunya usut, ternyata Gihon ini anak dari Lee Dongjin, mantan bos Mohyok dulu men. Di sini dia minta berkas kasus Hansu dan pengen nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi 2 bulan lalu. Besoknya ada kejadian yang bikin murid-murid SMA Chonmyung jadi heboh men. Di aplikasi khusus murid-murid itu ada yang nyebar foto editan, di mana di dalam foto itu nunjukin muka Mohyok sama Soyeon yang lagi enak-enak. Di tempat lain, Wonsuk berhasil ngambil foto yang nunjukin kalau bos dari Yeonjun yang bernama Yang Sangbe ternyata punya hubungan khusus sama Lee Taesok. Di mana Taesok nyediain cewek yang nemenin Sangbe buat nonton film di bioskop men. Nah,
pas Muhyok sama Wonsuk lagi ngebahas itu, tiba-tiba Soyeon udah nongol aja nih di depan rumah mereka. Mau gak mau disuruh masuk deh. Siapa sangka tujuan Soyeon datang ke situ pengen nunjukin informasi pribadi murid-murid untuk diperiksa bareng-bareng. Soyeon ngerasa kalau saat ini Muhyok emang butuh informasi tentang semua murid-muridnya, termasuk tentang Hansu. Soalnya semua guru gak ada yang mau ngebahas hal itu kecuali Muhyok. Gak lama, dia dapat kabar tentang foto editan mereka berdua yang udah kesebar di antara semua murid. Nah, dari sini, akhirnya Muhyok sama Soyeon tahu kalau murid-murid punya aplikasi rahasia yang cuma bisa diakses sesama murid aja, men. Besoknya, Yeri yang emang ngejar karir di dunia idol berhasil nyingkirin saingannya meskipun masih satu agensi sama dia. Dia nggak peduli tuh meskipun harus pakai cara yang licik, yang penting jalan karirnya bisa mulus kayak Ketek Nema. Di tempat lain, Wonsuk lagi ngejelasin ke Muhyok tentang aplikasi rahasia para murid, di mana dia bisa dengan entengnya ngebobol keamanan aplikasi itu. Di sisi lain, Gi-hun yang lagi ada di ruang fotografi kelihatan masih penasaran juga sama kasus Hansu. Soalnya dia ngerasa kalau penyerangan itu nggak wajar. Dan kayaknya sih, si Gi-hun ini juga naksir sama Suah. Singkat cerita, Yeri yang lagi latihan koreo tiba-tiba disamperin Muhyok sambil bawa bunga sama berkas-berkas gitu, men. Awalnya sih dia seneng banget dan pengen nerima bunga yang mau dikasih sama Muhyok. Sampai tiba-tiba bersambung. Mulai muncul benih-benih konspirasi nih. Ya udahlah ya, tungguin kelanjutannya ya, permen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.